Kembali lagi bersama gue di channel YouTube Dream with Diki. Jadi dalam video kali ini gue akan melanjutkan sesi pelajaran kita ya kan di part ketiga ini, yaitu kontrol alur atau kontrol flow ya kan. Nah, sebelum gue melanjutkan video tutorial kali ini, alangkah baiknya jika kalian semua yang belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu di part-part sebelumnya ya kan. Di atas ini gue udah taruh ya kan, terutama part 2 ya kan, dasar sintaks di Dart, dan part 1 juga ya kan. Nah, jadi kalau kalian udah nonton di part-part sebelumnya, boleh melanjutkan di part yang sekarang yang gue bikin ya kan, terutama di part 1 dan part 2, intinya biar nyambung dengan video yang gue bikin sekarang ya kan. Oke, jadi jika kalian udah nonton, oke, kita lanjutkan ke part ketiga, yaitu kontrol alur atau kontrol flow. Oke, jadi di part ketiga ini kita akan belajar cara membuat program Dart lebih pintar dengan adanya kontrol alur ini ya kan. Jadi seperti if untuk pengambilan sebuah keputusan, dan for atau while untuk perulangan. Jadi ini penting untuk mengontrol logika di aplikasi Flutter nantinya ya kan. Jadi misalnya menampilkan pesan berdasarkan sebuah kondisi ya kan. Nah, jadi kalian harus sudah paham terlebih dahulu nih sintak dasar dari part 2 seperti variabel, tipe data, dan operator yang udah gua bikin di video sebelumnya ya kan. Nah, oke. Kita langsung aja ya kan. Di sini kontrol alur atau kontrol flow itu ada apa sih? Ya kan? Contohnya pernyataan if, else if ya kan. Apa itu pernyataan if? Jadi, pernyataan if ini digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi ya kan. Ya kan? Jadi, contoh sintaksnya if kondisi ya kan. Kondisinya apa? Terus else, if kondisinya apa lagi, terus else apa gitu ya kan. Nah, jadi menggunakan operator perbandingan, contohnya lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan logika, dan atau dari part 2 yang udah gua bikin ya kan. Ya, jadi bayangkan if ini seperti penjaga pintu ya kan. Kalau kondisinya benar, jadi kode di dalamnya dijalankan. Nah, kalau salah kita lanjut ke else gitu. Jadi di sini kita akan langsung aja ke praktek ya kan. Kita akan buat sebuah program untuk menentukan apakah seorang dewasa berdasarkan umur ya kan. Oke, di sini gue akan buka Visual Studio Code ya kan, seperti ini. Nah, sebelumnya kan ini udah video dari tutorial sebelumnya ya kan. Di sini gua akan bikin folder aja. Ini bagian dari part 1 dan part 2 ya. Part 1 dan part 2 gitu aja. Biar dimasukin ke dalam folder ini semua ya kan. Nah, gini kita tarik semua 4-4-nya ke sini ya kan, di move. Nah, ini udah masuk ke dalam folder part 1 dan part 2 ya kan. Karena untuk hello dan diskon ini yang sebelum-sebelumnya ini masuk ke part 1 dan part 2 gitu. Nah, di sini kita akan buat di part ketiga ya kan. Oke, part ketiga. Nah, di sini akan membuat program untuk menentukan apakah seorang dewasa berdasarkan umur ya kan. Nah, di sini langsung aja kita buat contoh ya kan. Apa namanya? If example aja ya. Example.dart. Nah, seperti ini. Di sini udah gua bikin ya kan. Seperti biasa ya kan, langsung aja void main ya kan, seperti ini karena ini di Dart. Void main, buka kurung ya kan, seperti ini. Pertama-tama kita masukkan integer umur contohnya umurnya 20 ya kan. Terus jika umurnya
lebih dari sama dengan 20, lebih dari sama dengan 17 ya kan, maka kita masukkan perintah print Anda dewasa ya kan, seperti ini. Tapi else if umur lebih dari sama dengan 13, di sini kita print Anda remaja. Anda remaja, ini huruf besar semua dah. Anda remaja ya kan. Dan else kita print apa? Print Anda anak-anak. Nah, seperti ini. Oke, kita save, lalu kita coba jalankan di sini biar lebih jelas ya kan. Gua udah buka terminalnya ya kan. Seperti ini. Masuk kita ke CD part 3 ya kan. Part 3 ya kan. Nah, di sini langsung aja kita jalanin perintah dart if example.dart. Nah, langsung kita enter. Anda dewasa karena umur yang gue masukkan di sini itu 20 tahun. Jadi ketika memasukkan di sini masuk ke kondisi ini nih, kondisi if, jika umurnya lebih dari 17 berarti masuk ke Anda dewasa. Tapi kalau gue ubah di sini umur berapa ya? Oke, pas gue print ulang, kita aja ke atas langsung. Nah, maka masuknya ke kondisi else if lebih dari 13 berarti gue masuk 15 kan, masuknya ke remaja nih. Masuknya ke remaja. Nah, coba kita masukin ke bawah, di bawah 13 nih. Masih masuknya ke kondisi else Anda anak-anak ya kan. Contohnya gue masukin di sini 10, umurnya 10 tahun gitu. Nah, masuknya berarti kondisi Anda anak-anak gitu. Nah, seperti ini. Nah, inilah kondisi yang gue bikin gitu. Jadi di sini dalam contoh kasus ini yang gue bikin yaitu menentukan apakah seorang dewasa berdasarkan umur gitu. Gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu tentang perulangan for. Jadi apa itu perulangan for? Nah, jadi perulangan for ini digunakan untuk mengulang kode sejumlah tertentu. Sintaksnya seperti ini. Nah, jadi contoh penggunaan mencetak angka 1 sampai 10. Nah, jadi for seperti mesin yang mengulang tugas. Jadi kita atur berapa kali ulangannya dengan variabel seperti i ya kan. Nah, jadi sebuah catatan untuk pelater nanti ke depannya bahwa for berguna untuk mengulang widget ya kan, seperti membuat daftar item di UI dan lain sebagainya. Nah, oke. Kita langsung ke praktik aja ya kan. Di sini gue akan membuat contoh mencetak bilangan genap dari angka 1 sampai 10 ya kan, seperti biasa. Kita buka Visual Studio Code. Di sini kita klik kanan new file ya kan. Gua akan buat di sini for loop.dart seperti ini. Ya kan, seperti biasa kita klik void main ya kan. Void main, di sini cetak bilangan
bilangan genap dari 1 sampai 10 ya kan, biasa for langsung integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10, i plus plus seperti biasa ya kan. Seperti ini jika di dalamnya kita kasih kondisi jika i modulus 2 sama dengan 0, kita langsung print bilangan genap. I seperti ini ya kan. Nah, kita jalanin ya kan, sekarang save, kita jalanin. Ini kita clear terlebih dahulu. Yang sebelumnya kita masuk ke dart for loop dart seperti ini, langsung kita enter. Nah, karena di sini yang kita masukkan tuh mencetak bilangan genap dari 1 sampai 10 ya kan. Nah, seperti ini ya kan, yang ditampilkan 2, 4, 6, 8, 10 karena dikasih kondisi ya kan, modulus 2 seperti ini. Nah, selanjutnya gimana kalau yang dicetak ini kan bilangan genap. Nah, selanjutnya bilangan ganjil gimana? Nah, kalau bilangan ganjil jadinya gini sih, ini komen aja ya kan, aja segini, if i modulus persen ini modulus ya kan, modulus 2 tidak sama dengan 0. Nah, kita langsung print bilangan ganjil i. Nah, seperti ini. Ini bilangan ganjil nih. Cetak bilangan ganjil di sini. Bilangan ganjil. Kita save, kita jalanin. ls dart for loop dart. Nah, ini bilangan ganjil ya kan. Yang tadi kan yang atas itu bilangan genap. Nah, bahwa bilangan ganjil seperti ini ya. Jadi jika if i modulus 2 tidak sama dengan 0, jadi kebalikannya gitu ya kan. Jadi ini yang ditampilkan. Nah, di seperti ini kalau pakai for loop ya kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perulangan while dan do while. Jadi perbedaan while, cek kondisi terlebih dahulu. Kalau dan do while ini jalankan sekali lalu dicek gitu. Nah, sintaknya seperti ini sih. Nah, jadi kapan digunakan? Jadi saat jumlah perulangan tidak pasti gitu. Jadi while ini cocok kalau kita tidak tahu pasti berapa kali ulang gitu. Do while pasti jalan minimal sekali. Nah, jadi catatan untuk pelatar kedepannya, while ini jarang digunakan di UI langsung sih, tapi berguna untuk logika seperti menunggu data gitu. Oke, langsung aja kita ke praktik seperti biasa. Kita akan membuat program untuk menghitung mundur dari 5 sampai 1 menggunakan while ya kan. Oke, seperti biasa di sini kita buat file baru ya kan, namanya while loop.dart seperti ini. Seperti biasa, void main integer, langsung aja kan, karena kita akan hitung mundur.
Jadi integer count down sama dengan 5. Langsung aja while count down dari sama dengan 1. Langsung aja di sini print hitung mundur count down, ya kan, terus count down min seperti ini. Oke, langsung aja kita save, langsung kita jalanin. Kita clear dulu lebih dahulu, masuk ke dart while loop dart, enter. Nah, jadi kita udah berhasil menghitung mundur dari 5 ke 1 seperti ini, ya kan. 5 4 3 2 1. Nah, seperti ini. Oke, jadi gue harap teman-teman bisa jelas gitu apa yang gue jelaskan saat ini. Oke. Nah, oke, ini kan pakai while, ya kan. Nah, kalau pakai do while gimana? Nah, oke, ini kita komen, ya kan, atau komen semua deh ini, ya kan. Kita buat lagi seperti ini, void main, ya kan. Di sini integer biasa count down 95. Nah, ini pakai 2 seperti ini dulu, terus kita print dulu, itu mundur count down, terus ini while count down dari dengan 1 seperti ini, ya kan. Nah, ini sama sebenarnya sih konsepnya seperti yang while, ya kan. Coba kita ke atas. Nah, sama sebenarnya kondisinya seperti yang while, ya. Kalau pakai do seperti ini, kalau pakai do while itu pasti jalan minimal sekali gitu. Nah, kalau pakai while cocoknya kalau kita tidak tahu pasti berapa kali diulang seperti ini. Oke, selanjutnya pernyataan break dan continue, ya kan. Nah, break ini menghentikan perulangan sepenuhnya. Kalau continue lewati iterasi saat ini, lanjut ke iterasi berikutnya. Oke, jadi break seperti tombol stop. Nah, sedangkan continue seperti lompat ke langkah berikutnya. Oke, seperti biasa kita akan praktik. Di sini kita akan memodifikasi program for untuk melewati bilangan ganjil continue dan berhenti di angka 8 break berhenti, ya kan. Oke, seperti biasa kita buka ini, kita buat file baru, ya kan, namanya apa ya, break continue.dart seperti ini. Seperti biasa kita buat void main seperti ini, for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10, ya kan, i plus seperti ini. Lalu di sini kita kasih kondisi jika i modulus 2 tidak sama dengan 0, ini continue lewati bilangan ganjil. Oke, jika i lebih dari angka 8 kita break, ya kan, berhenti di atas 8, print
bilangan genap seperti ini. Oke, seperti ini langsung kita jalanin seperti biasa. Kita clear dulu, masuk ke Dart pre-continue.dart typo nih kayaknya, continue.dart. Nah, jadi benar ya kan, berhenti di angka 8. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman udah bisa ya kan mengikuti tutorial kali ini. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya pernyataan switch. Jadi apa itu switch? Jadi switch itu alternatif if untuk membandingkan nilai tertentu. Jadi sintaknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi default untuk kasus yang tidak cocok. Jadi switch ini lebih rapi dan banyak if else kalau kita hanya bandingkan satu variabel. Jadi catatan untuk Flutter nanti kedepannya seperti biasa, switch ini berguna untuk logika sederhana seperti memilih tema UI berdasarkan input ya kan. Oke, langsung aja seperti biasa lanjut kita ke praktik. Kita akan membuat program untuk menentukan grade A, B, C berdasarkan nilai seperti biasa. Oke, kita praktek ya kan. Buat file seperti biasa, di sini namanya switch grade.dart seperti ini. Oke, seperti biasa void main integer nilainya berapa nih, contohnya 85. Langsung switch nilai tilde per 10 ya kan, seperti ini. Kita langsung ini. Nah, lanjutnya di sini nya 8 kita print grade B ini, break seperti biasa. Di sini case 7 kita print grade ya kan, break kita defaultnya print grade D, dapat nilai D seperti ini. Oke, save, terus kita jalanin seperti biasa. Ini clear dulu, masuk ke Dart switch grade.dart ya kan, seperti ini. Enter grade B. Kenapa grade B? Karena nilainya 85. Masuknya ke sini ya kan. Coba kita masuk ke 90 berarti masuknya ke sini nih, ke sini ya kan. Save, kita enter, jalanin. Oke, ternyata benar. Nah, ini kondisinya, berarti kondisi switch ini untuk menentukan logika sederhana ya kan. Logika sederhana ini lebih rapi dari banyak if else gitu. Jadi kita hanya perlu membandingkan satu variabel gitu, seperti ini. Ini banyak digunakan di bahasa pemrograman manapun ya kan, di PHP, di
Java, di Python dan lain sebagainya ya kan. Oke. Selanjutnya langsung kita ke praktik selanjutnya. Di sini gue akan mencontohkan praktik gabungan dari kondisi-kondisi sebelumnya dari atas ya kan. Jadi kita akan membuat program sederhana ya kan. Jadi tujuannya ini menggabungkan if, for, dan switch dalam satu program yang realistis gitu. Jadi di sini gue akan mencoba membuat program untuk pencetak status pembayaran berdasarkan jumlah pembayaran dan cek apakah pelanggan dapat diskon. Jadi contoh, jika total pembayarannya lebih dari 500.000, beri diskon 10%, dan cetak 3 transaksi terakhir gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita buat program yang menggabungkan semua konsep tadi ya kan, seperti simulasi kasir di aplikasi Flutter gitu. Oke, seperti biasa, dibuka ini, kita buat file baru namanya main status.dart itu seperti biasa ya kan. Oke, void main seperti ini, daftar 3 transaksi terakhir, list transaksi sama dengan array 60.000, 500.000, di sini 300.000, dan 150.000 ya kan, seperti ini. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari transaksi length panjangnya i plus ya kan, seperti ini. Terus seperti biasa, jadi apakah ini mendapatkan diskon atau tidak ya kan. Oke, seperti biasa kita jalanin dart main status.dart, enter. Oke, ternyata ada error ya kan. Apa kata errornya? Integer is autosave. Nah, oke, jadi errornya ternyata karena Dart ini tipe datanya sangat ketat ya. Jadi gue harus tambah dulu di konversi to double. Jadi seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi error. Oke, kita lanjut, kita jalanin aja. Kita klik ke atas ini, terus kita enter ya kan. Nah, ternyata ini nih diskon yang pertama itu 600.000 kan, yang kedua 300.000, terus yang ketiga 750.000. Diskon 600.000 di atas 500 kan, 600.000 nih, diskonnya 10%, dapat 60.000. Jadi tapi status pembayarannya sedang ya kan. Terus yang kedua nih 300.000, tidak ada diskon ini mah ya kan, karena di bawah 500.000, jadi pembayarannya rendah, jadi tidak dapat diskon 10% nya. Yang ketiga nih 750.000, dapat diskon 10% sebesar 75.000, dan status pembayarannya ini tergolong ke tinggi itu. Jadi yang mendapat diskon tuh 600.000 sama 750.000, karena 300.000 ini termasuk di bawah 500.000 dari cash ya kan.
dari sini ya kan. Oke, nah seperti ini. Oke, gue harap teman-teman semua bisa memahami apa yang gue sampaikan. Apabila tidak dimengerti, silahkan di komen, kasih masukan, saran ke gue gitu. Oke, sama di sini gue juga intinya masih dalam proses belajar ya kan. Oke, jadi itulah video tutorial dari gue, yaitu part 3, yaitu kontrol alur atau kontrol flow ya kan. Nah, ini sangat penting sih menurut gue, karena di real project nanti kedepannya, apalagi di Flutter ya kan, pasti banyak kondisi yang digunakan. Tapi kontrol alur yang gue sering pakai yaitu kondisi if ya kan, kondisi if dan switch. Oke, seperti itu, yang kayak do sama do, maksudnya do while sama while itu jarang-jarang digunakan sih, tapi pasti ada aja gitu. Nah, tapi kebanyakan yang gue bikin kondisi if sama switch case, itu yang gue bikin ya kan di Flutter. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Kontrol alur ya kan, kontrol alur atau kondisi ini untuk perkondisian gerbang logika kedepannya ya kan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena gue juga sama, intinya masih belajar ya kan. Apabila ada saran dan masukan, silahkan tinggal di kolom komentar ya kan. Intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang ya kan ke depannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu di video selanjutnya di part ke-5 ya kan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.